0-3 bulan, kebayangkan. Di perkembangan 0-3 bulan secara umum itu yang kita perhatikan, dalam apa tuh yang suka dibawa ke posyandu namanya apa lupa? Cerita. KMS. Ya betul, KMS atau di kita mah DDTK. Itu cuman apa? Kalau kita lihat hanya memperhatikan tentang perkembangan sensorik motor, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, kemandirian, dan pembentukan kebiasaan. Itu yang secara globalnya 0-1 tahun. Kita lihat kalau Montessori apa aja sih yang dikupas. Kita akan mengupas bab lecture 4 itu tentang birth, yaitu atau kelahiran, perkembangan motorik 0-3 bulan. Bayi itu harus bisa mengangkat kepala dan leher. Jadi ketika ini 3 bulan di maksimal ya, ketika kita telungkupkan si anak itu harus sudah berusaha mengangkat kepala dan leher. Kenapa sih harus seperti itu? Kita nggak pernah tahu tadinya. Saya tidak pernah tahu tadinya. Mereka itu harus mengangkat seperti itu. Artinya mereka itu sedang melawan gravitasi. Ya. Kak Adi, sorry. Nah, jadi melawan gravitasi di teman-teman enggak? Iya. Ya sama. Mohon izin Bunda. Kalau begitu kita unmute dulu sama-sama, oke? Ya. Masih? Gimana ya? Ya, apakah ngasih monitor? Karena saya cuma satu perangkat. Oke, aman? Iya. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, manusia hanya bisa berencana. Oke, kita lanjutkan. Mohon izin ya, ketika akan bertanya baru unmute dan say hello gitu ya. Jadi kita mute dulu gitu ya. Kita senyapkan dulu. Karena memang sensitif period ini PR besar buat kita. Jadi kita itu jangan sampai terlewatkan si sensitif period ini. Jadi kita merasa dosa kita tuh sangat besar. Ambil apa? 0-3 bulan, anak itu harus bisa mengangkat leher sampai kepala. Karena apa? Anak itu berusaha melawan gravitasi bumi. Karena bumi itu kan terus berputar ya. Tidak ada bumi berhenti dulu lah capek gitu kan ya. Atau misalkan azan maghrib mau buka dulu gitu. Langsung deh kita goyang mungkin semua. Jadi melawan gravitasi bumi. Kenapa sih si bayi ini sudah mulai melawan gravitasi bumi? Gunanya untuk keseimbangannya kelak. Bagaimana nanti anak-anak bisa berjalan, anak-anak bisa merangkak, itu mulainya dari mengangkat leher dan kepala. Ketika di usia 3 tahun, tepat perkembangan itu bisa dilewati, anak no defense atau tidak ada penyimpangan. Kalau 3-6 bulan, bayi itu bisa mengguling. Kalau bahasa Prancisnya gugulitikan. Mana ya, Bu Nelis udah masuk. 3 bulan sampai 6 bulan, anak mulai berguling, menggapai benda, dan sudah harus menggenggam. Diusahakan kalau 6 bulan itu genggamannya udah kuat. Kan bertahap kan genggamannya teh, kalau kita iniin langsung lepas. Nah, terus kita latih motoriknya seperti
makanya si anak teh jangan banyak tidur katanya gitu kata Montessori teh. Nah, di usia 6 sampai 9 bulan, anak itu diusahakan kita sudah harus bisa duduk. Kalau di Sunda, malah tidak boleh, kata orang tua teh. Jadi kalau belum duduk sendiri mah, tong di sini duduk, cenah eta sok bongkok, cenah gitu ya. Ya, bisi bongkok, bisi bengkung gitu. Takutnya bongkok gitu katanya. Padahal kita harus menstimulasi. Ketika di rentang usia 6 sampai 9 bulan, anak bermasalah, anak belum bisa duduk walaupun kela saya nyari dulu kata yang tepat. Kalau lenyong saya udah kelamaan di Prancis, bukannya sombong, saya tuh udah kelamaan di Prancis, jadi ya beginilah, karena saya asli dari USA, dari USA, asli dari orang Sunda asli, jadinya susah ini ya. Jadi gimana sih kalau bahasa Lampungnya gini, Bu Maria tuh apa bahasa Lampungnya? Jadi kalau duduknya teh masih gini nih, kalau kata orang Sunda is the meaning lenjong, Nyender. harus nyender gitu, butuh sandaran. Jadi Duduknya masih belum aja. usia seperti itu, ayo duduk. Betul. Di usia 8 dan 9 bulan, anak itu diusahakan harus bisa duduk tanpa dukungan. Bukan maksudnya, ayo ibu dukung, nah ayo silakan, ayo cepat belajar duduk, nanti ibu dukung. Bukan ya Bu, dengan dukungan teh, jadi biasanya kan sok dipegang atau dipangku gini. Nah itu, jadi usahakan dia, udah duduk, bisa duduk dengan rentan berapa waktu ya, gitu kan. Nah sekarang, apa sih pengaruhnya kalau anak yang stimulasinya terlewatkan? Jadi kita tidak menstimulasi anak belajar duduk. Jadi pertama duduk di pangkuan gitu ya, kita sandarkan. Terus kitanya mulai rada tegak. Terus disimpan kalau dulu saya belajar tentang stimulasi bayi seperti itu ya. Jadi dengan cara ke belakang. Nah, setelah itu kita di sini lama-lama kita usahakan anak dadanya kita pegang, terus bagian bawahnya sis bottom. Jadi kita sanggah. Jadi kalau mangku anak, Bu ngegendong anak, diusahakan dia jangan kebanyakan kita mah udah mah digendong baliknya ke kita, nggak boleh lihat siapa-siapa aja, lihat mama teh cantik, kamu nggak usah ya lihat kemana-mana. Kabayi teh mungkin gitu ya bahulanya tadinya dulunya. Jadi udah mah gitu pakai gendongan, benar nggak Bu? Iya, pakai gendongan. Udah pakai gendongan sama kita mah ditutup lebih sampai kepala. Gitu, bener ya? Itu merusak sensitif periodenya. Itu teh mengambil hak asasi bayi, Bu. Bayi juga udah punya hak asasi kalau menurut Montessori. Jadi terus harus gimana Cina Bun? Jadi kalau kata Montessori itu harus seperti ini. Anak itu kalau kita gendong harus ke depan, menghadap ke depan. Ini kita gendongnya, aduh nggak ada apa ya. Jadi begini nih ini. Nah, eta Bu Nelis, nah gitu. Jadi kan si bagian belakang, punggung, leher aman kan, karena menyandar ke kita. Jadi tidak takut dicengklak aya ceyeyen kayaknya ini. Awas ceyeyen tong seserian. Sabangsa, sanagara. Nah, makasih Bu Atra. Jadi nggak takut khawatir anak what is the meaning dicengklak, pokoknya malah kalau di Prancis mah. Jadi kalau anak apa itu deh dicengklak ya, dicengklak is the meaning dicengklak lah gitu ya. Susah mengartikannya. Jadi untuk periode 9 sampai 12 bulan bayi harus sudah mulai berdiri dengan dukungan minimal dan berjalan dengan bantuan.
Nah, tapi alhamdulillah sih bayi sekarang mah ya ada ya perkembangannya yang cepat, 10 bulan udah. Tadi belum sempat saya ini kan, itu untuk perkembangan motoriknya aja. Terus apa sih kalau yang kelewat? Masalah duduknya kelewat, terus kalau kita gendongnya salah. Bu, suka lihat anak 3 tahun di sekolah kita atau 4 tahun dan lain sebagainya masih suka lari-larian. Ada. Ada ya, banyak di tempat saya juga begitu. Itu karena mungkin tahapan sensorial di usia ini terlewati, itu jadi hutang. Anak tidak fokus, susah fokus, anak speak delay, itu semuanya penyakit-penyakit yang ada di anak itu stimulasi dari orang. Sensorialnya terlewatkan. Ayo, siapa yang membuat kesalahan seperti itu? Saya emang nggak ada. Enggak, maksudnya nggak benar. Sama saya juga terlewatkan. Untuk perkembangan bahasa dan komunikasi masih di usia 0 sampai 1 tahun, bayi 3 bulan 0 sampai 3 bulan itu harus sudah mengeluarkan suara, bisa senyum, menunjukkan ketertarikan pada wajah orang lain. Jadi ibu wayahna kalau di depan anak itu ya jangan terlalu menor. Bising kaget ketika ibu tidak pakai make up. Sudah saya gitu. Siapa ini gitu ya. Jadi waduh, si bayi kaget gitu ya. Suka ada yang ujuk-ujuk kalau 3 tahun, kalau ujuk-ujuk mah udah ngetren. Usia 3 bulan, 3 bulan pas ayo gendong. Dia yang pertama dia lihat apa? Muka. Kenapa? Karena sensorialnya dia merekamnya, siapa ini gitu ya. Oh, ini cantik banget. Dikirain mama aku ganti operasi plastik gitu kata anak teh. Jadi mengeluarkan suara yang biasa disebut babbling. Gitu ya, anak sudah mulai bubbling. Nah kalau di Sunda mas sudah diajarin itu mah emang sensorialnya bener nih orang Sunda, suka hau hakeng. Nggak tahu sampai sekarang saya artinya apa itu hau hakeng. Kalau Cilukpa itu udah Indonesia. Nah kalau hau hakeng belum, ini nanti kita boomingkan Indonesia kan hau hakeng. Nah itu alhamdulillah tidak terlewatkan. Jadi usia 3 bulan itu harus tuntas untuk menarik babblingnya. 3-6 bulan bayi harus bisa menirukan suara. Misalkan suka bah gitu kan. Nah, itu kadang bayi suka langsung gitu ya. Pas ada kita bah katanya. Nah, itu berarti stimulasinya bagus, not different. Jadi anak itu harus bisa menirukan suara, bisa diajak ngobrol, bukan menjawab, diajak ngobrol tehnya takut nanti kitanya. Kalau 6 bulan udah bisa, iya mama benar sih, mamanya lagi enak aja curhat, kamu nggak sih ayah kamu gitu kan ya, begini pas anak 6 bulannya, iya mama ya bener cina, bukan ya. Jadi merespon saat diajak bicara itu, dia itu suka menjawab ho gitu kan ya. Nah itu berarti dia merespon gitu ya, merespon ketika diajak bicara dan mengeluarkan suaranya berarti. Nah mulai ya 9 sampai 12 bulan. That I think Miss Lestari Sulandari, maaf. Iya ibu, putus-putus ya, mungkin putus-putus itu entah di saya jaringannya yang kurang kuat atau mungkin di bunda sendiri yang kurang bagus ya. Oke, tapi di yang lain aman ya? Aman, jaringan. Jadi saya tidak akan terlalu merespon seperti itu karena kan tempat lain tidak terlalu ini ya. Next, lanjut di usia 9-12 bulan anak mulai berdiri dengan seperti tadi ya. Oh maaf, bayi mengucapkan kata-kata sederhana misalkan udah. Kalau tadi mah bubble ya, bubble yang baba
mama gitu, belum 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 mama, belum dada. Nah, kalau di 9 sampai 12 bulan anak itu harus sudah bisa jelas pengucapannya. Misalkan mama, dada, tapi jangan GR dulu. Kalau misalkan anak sudah bisa panggil mama, ayahnya baper. Kok cina ke ayah mah nggak mau? Cina? Emang ini anak siapa mah? Cina? Gawat kalau kayak gitu ya. Karena kebanyakan kan yang mereka ingat itu yang sering mereka temui. Nah, perkembangan sosialnya bagaimana? Sosial emosionalnya. Sosial emosional untuk 3 bulan, bayi itu sudah mengenali wajahnya, betul, tadi sudah kita bahas. Bayi mulai menunjukkan ekspresi emosi beragam, misalkan rasa senang, rasa marah, rasa frustasi. Dari mana ya kita bisa tahu kalau bayi itu marah? Misalkan bayi mah ada bisanya nangis ataupun 3-6 bulan itu harus bisa. Dia kan nangis, kita harus lihat nangisnya karena apa. Nanti ada yang lebih detailnya itu di buku apa ya, pernah saya ini. Jadi bagaimana anak menangis ketika dia risih karena popoknya basah. Itu beda. Bagaimana apa artinya kalau mereka menangis, bagaimana itu kalau dia lapar, itu beda, atau dia ketakutan, itu beda. Luar biasa ya. Jadi nggak tahu dari nadanya ya atau mahrojnya kita nggak ngerti itu, tapi ada ahli yang memang ini apa, meneliti sedemikian rupa. Untuk sekarang kita lanjut ke perkembangan sensori. Bayi pada usia ini sangat peka sekali terhadap rangsangan. Ibu ini mudah terangsang cina di bayi usia 0 sampai 1 tahun. Sensoriknya maksudnya seperti sentuhan, suara, dan cahaya. Nah, Bu, jadi anak kenapa kalau di Sunda suka dipoyankeun, di jemur? Itu teh memang bagus untuk perkembangan sensoriknya. Jadi, tapi jangan terlalu lama juga ya. Ibu cenah harus dijemur si anak teh. Jemur Ibu, nanti ya nah, just tunggu sebentar. Mereka itu harus nah ini yang bikin saya ini. Ketika anak lahir, kita kan alhamdulillah langsung gitu ya, lihat tangannya, lihat kakinya, semuanya aman, cenah ada alhamdulillah. Tapi kita lupa, tidak pernah mengucapkan selamat datang kepada bayi. Montessori itu harus, karena menurut beliau itu adalah suatu penghormatan kepada bayi. Bayi aja udah dihormati, Bu. Tapi sebenarnya kalau waktu bayi mah orang-orang terhormat. dari 0 sampai 6 tahun itu kita itu orang-orang terhormat. Jadi semua kita menjadi perbedaannya apa? Yang merangsangnya, orang dewasanya yang tidak pernah menghormati anak-anak. Merinding ya. Saya merasa salah. Saya sendiri dulu tidak melewatkan rasa penghormatan saya kepada anak-anak. Kadang kita memaksakan, kamu udah masih kecil, atau tahu apa sih, kamu masih kecil gitu. Mama kan udah tua, udah dewasa, udah lebih tahu dari kamu gitu ya. Itu membunuh karakter. Jadi kita tidak pernah menanyakan perasaan anak dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita akan ke usia 1 sampai 2 tahun. Secara umum yang distimulasi adalah penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, penciuman, perkembangan motorik halus dan kasar. Itu secara umum. Jadi secara umum konsentrasinya kepada 1-2 tahun itu hanya seperti itu. Nah, kalau di Montessori kita lihat di 1 sampai 2 tahun
anak itu sudah mulai dikenalkan dengan lingkungan yang terstruktur. Kemarin sudah dijelaskan apa sih yang disebut lingkungan yang terstruktur. Mohon maaf, di sini saya lihat ada beberapa teman yang baru bergabung juga. Lingkungan yang terstruktur itu asuh penekanan dari Montessori tentang pentingnya lingkungan yang terorganisir dengan baik. Jadi tatanannya sudah baik, ramah anak lah. Jadi sekolah ramah anak, saya jadi nyebut ramah anak, jadi saya pengen ketawa dengan sekolah ramah anak. Di mana ramahnya? Ketika sekolah ramah anak itu lemarinya tinggi-tinggi, terus mainan anak itu ada di atas kepala mereka, kita nyimpannya. Si anak mau gimana disebut kita ramah? Mainan mereka itu mereka tidak bisa jangkau gitu ya. Jadi mereka itu harus diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas dan sesuai dengan minat mereka. Yang selanjutnya, selain lingkungan yang terstruktur, ada bahan pembelajaran. Montessori menggunakan bahan pembelajaran dirancang khusus yang disebut aparatus atau material Montessori. Misalkan untuk merangsang indera itu ada balok kayu yang dinamakan ring rod, yang dinamakan pink tower, yang dinamakan brown spare. Banyak sekali dan istilahnya saya belum hafal semua gitu ya. Terus kebebasan eksplorasi di kita secara umum katanya kan perabanya, perasanya, dan lain sebagainya. Tapi ketika anak pegang gelas kaca, hati-hati nanti pecah ya sayang, jangan pakai gelas kaca gitu ya. Udah gelasnya teh bener plastik, aduh sayang itu maaf Tupperware mahal ya, jangan dibawa banyak jauh-jauh, itu mahal gitu. Aduh, banyak larangannya. Di Montessori anak bisa mengeksplorasi apapun. Anak dari satu gelas aja, kalau memang kita mempertimbangkan peraba, perasa, terus indera yang ada yang lainnya di anak, dalam satu gelas aja nih, mereka itu akan bisa membedakan mana gelas kaca dan mana gelas plastik. Mereka akan mengira-ngira, oh gelas plastik nah ringan ya, walaupun mereka belum tahu itu ringan, istilahnya gitu ya, enteng itu ringan. Kalau gelas kaca otomatis berat. Oh, mereka akan timbul sensoriknya. Oh iya, kalau gelas kaca itu membawanya harus seperti ini. Kalau gelas plastik mah wah is okay ya. Bagaimanapun itu tidak bermasalah. Itu ada yang bisa menangkap? Masuk ke pembelajaran apa? Pembelajaran apa coba Bun? Ringan, berat, enteng gitu ya, atau berat, terus panjang. Oh ini lebih panjang, ini lebih pendek. Matematis ya. Matematik. Jadi bisa nggak sih anak 1 tahun belajar matematika? Di Montessori bisa dan harus bisa. Karena apa? Kebebasan mengeksplorasi. Itu gunanya. Selanjutnya aktivitas praktis. Naonnya ya teh aktivitas nulisnya apa? Jadi aktivitas praktis itu melibatkan keterampilan motor. Satukan. Misalkan, nah ini juga kita mah selalu ada, kita itu banyak warningnya, ya banyak peringatannya. Jadi kalau di Montessori belajarnya itu menuang air, menuang biji,
Kenapa di kelas inklusi anak itu sangat cepat sekali perkembangannya kalau dimasukkan ke kelas Montessori, karena itu pembelajarannya. Anak menuang, anak lagi menuang itu kan lagi bekerja ya, kalau menurut Montessori lagi bekerja. Oke lah, menurut kita semua dia sedang bermain bermakna. Bermain bermakna itu, anak itu jangan suka kita mah suka kita teh kadang jadi guru teh suka narsistik, jadi suka pengen seolah-olah kita tuh perhatian gitu ya, memperhatikan anaknya. Ketika anaknya lagi menuang aja gini ya, halo sayang, lagi apa? Hati-hati ya menuangnya. Ibu, kasihan itu anak sinapnya teh langsung putus, Bu. Karena apa? Dia sedang akan fokus, kita ganggu dengan suara kita. Kemarin kan sudah dibilang kita pelajari kalau di Montessori itu silent class, tidak banyak suara. Nah itu jadi kadang kalau kita tidak usah, kalau anak tidak meminta bantuan kita, tidak meminta pujian kita nggak usah, udahlah biarin aja Bu. Ya, yang penting aman enak banget Bu jadi jadi guru Montessori nah. Tapi normalisasinya itu yang berat. Aktivitas makan biji-bijian itu nanti ada tahapannya, misalkan pakai sumpit, pakai pinset, pakai tweezer, nah itu ada. Mereka itu menyiapkan dari yang mudah sampai yang sulit. Makanya kenapa Montessori itu kelasnya disatukan 0 sampai 6 tahun itu satu rombel atau kelas yang heterogen gitu atau homogen lah yang seperti itu ya. Yang selanjutnya pengamatan interaksi. Nah, tadi udah kita bahas, guru Montessori itu berperannya sebagai pengamat, Bu. Kita harus penuh dengan jaim. Karena biar anak, kalau kita bekerja saja dengan pekerjaan kita, jadi anak itu absorbent mind kemarin, menyerap. Anak itu kalau Montessori sering mengibaratkannya kalau anak itu spon muda, artinya spon muda itu jadi dia kita tempelkan di air ya semua diserap, kita tempelkan di tempat becek semuanya itu yang dia serap. Disebutnya absorber mind. Jadi hati-hati dengan anak usia 0 sampai 3 tahun diutamanya. Pengembangan kemandiriannya juga untuk 1-2 tahun sudah diperhatikan. Karena apa? Montessori mendorong anak-anak untuk mandiri dengan aktivitas sehari-hari. Jadi bagaimana cara mandirinya? Ketika anak beraktivitas sedang bekerja menuangkan air, Montessori itu sudah menyiapkan, kan kalau di Montessori semua materialnya kadang kita lihat di internet ya, suka ada baki sama ya istilahnya baki nampan. Nah nampannya itu teh berisi misalkan juggling waternya, mau pakai gelas atau mau pakai mangkuk itu pasti ada lap. Jadi si anak itu di semua hilang atau aman? Aman. Oke. Nah, siap. Jadi ada ininya, terus ada pengamannya, entah itu kanebo, entah itu lap handuk, itu pasti ada. Nah, dan semua kegiatan aktivitas atau kegiatan bekerjanya itu mereka itu memakai alas sendiri. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Nah, kita akan lihat di usia 2 sampai 3 tahun
perkembangannya kalau di konvensional atau secara umum masih sama, motorika halus kasar di usia 2 sampai 3 tahun itu baru dikenalkan. Kalau di Montessori kan udah ya ada sandpaper letter, ada lain sebagainya, semuanya ada di situ. Jadi anak itu udah dari usia 1 sampai 2 tahun itu sudah sensorialnya sudah mulai dibangun. Baru ada bahasa komunikasi dimunculkan di sini, kemandirian baru dimunculkan di usia 3 tahun. Inilah kenapa loncatan-loncatan periode mereka itu banyak yang bolong lah istilahnya ya. Jadi kadang jadi gini, si sinapnya teh kadang oh iya, kalau di Montessori itu ada yang namanya istilahnya blind blind mind atau kotak hitam black ya, pokoknya kotak hitam, di mana si kotak hitam itu tidak terpenuhi gitu ya. Jadi si sinapnya teh kadang lagi nyala langsung black, nyala, itu yang blacknya itu yang tidak terstimulasi. Di Montessori 2 sampai 3 tahun. Itu 2 sampai 3 tahun itu apa aja? Kebebasan memilih itu dan eksplorasinya terus ditingkatkan. Kalau kemarin hanya kebebasan saja jadi kebebasannya dengan eksplorasinya masih dibatasi, misalkan juggling water hanya dengan yang termudah itu mangkuk. Nah kalau sekarang dengan dipersulit dengan gelas, bahan-bahan sensoriknya juga, misalkan kalau kemarin balok kayu, alat musik dan lain sebagainya. Nah nanti di usia 2 sampai 3 tahun ini anak-anak sudah dikenalkan dengan sensory box. Sensory box itu ada yang isinya warm and cold gitu ya, panas dan dingin, untuk indera penciumannya, untuk suara gitu, itu sudah dikenalkan. Secara ininya sama. Kita lanjut ke usia 3 sampai 6. 3 sampai 6 ini hanya ditambahkan kalau untuk secara umum konvensional yang sering kita lakukan adalah koordinasi mata dan tangan. Koordinasi mata dan tangan itu jadi oh iya ada di sebelah kanan, kanan. Oh iya ada di sebelah kiri. Jadi sudah mengkoordinasikan dengan baik gitu ya. Itu misalkan juga yang lainnya koordinasi mata dan tangan itu memasang pajel, menyusun balok gitu. Nah itu kalau sudah terkoordinasi mereka itu tidak akan kesulitan lagi. Bermain alat musik baru dikenalkan di usia 3 sampai 6 tahun. Kalau di Montessori tadi di usia 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau di konvensional biasanya musik itu kita kenalkan di usia 3 sampai 6 tahun. Itu ya, baru di sekolah gitu ya. Di rumah kadang kalau HP itu nontonnya bukan, kita nggak pernah yuk kita nyanyi dulu, yuk kita gerak dulu gitu, kecuali yang suka TikTok-kan. Ngeri, anak-anak sekarang usia 3 di bawah 3 tahun udah TikTokan jogetnya yang luar biasa. Aktivitas seni dan kerajinan baru dikenalkan secara konvensional. Fisik, berlari, melompat itu sudah baru dikenalkan. Eksplorasi makanan biasanya baru dikenalkan. Oke, untuk di Montessori usia 3-6 tahun ini jadi peningkatan sama. Kalau stimulasinya, kalau mencatat itu praktek life-nya sudah apa, hanya saja kalau di usia 3-6 tahun ini anak-anak itu harus sudah tuntas, baik menulis,
terus membaca, terus berhitung, itu sudah harus bisa. Kalau misalkan pun berarti bermasalah kalau 6 tahun belum bisa baca, ya itu bermasalah. Dan stimulasi pada usia periode usia berapa tahun itu terlewat. PR-nya besar. Karena apa? Ketika 0 sampai 3 tahun itu adalah masa ledakan perkembangan anak dari pertama borojo, pertama lahir, pertama terus bisa ngangkat, kan per 3 bulan ya, per 3 bulan bisa ngangkat, bisa duduk dan lain sebagainya. Itu adalah ledakan perkembangan. Usia 3 sampai 6, terutama 4 sampai 6 tahun, mereka itu sudah masa mengkristalisasi penyerapan. Jadi kalau kemarin mah di 0 sampai 3 tahun itu adalah penyerapan informasi, misalkan ternyata ini tuh telunjuk, ini ibu jari. Jadi kadang telunjuk mana telunjuk, dia udah tahu, tapi jarinya yang mana aja dia ini. Karena kalau dia menunjukkan telunjuk mana telunjuk, langsung menunjukkan jari di usia 3 tahun walaupun itu salah, berarti tidak ada penyimpangan. Kalau misalkan telunjuk mana telunjuk, wah dia masih nyari apa gitu, telunjuk apa, itu penyimpangan. Ketika dikristalisasi oleh anak 3 sampai 6 tahun, telunjuk mana, nah udah mulai bisa. Ini cina 1, coba 1, 2, 3, masih 2 teh ada yang wah ngaco ya, 2 ininya gini gitu ya, ayo sampai 5 juga begini. Nah itu belum mengkristalisasi, berarti di usia 3 sampai 6 tahun ayo digenjot terus. 1, 2, berdirikan pelan-pelan, 1. Nah itu mah udah paralinter lah, guru PAUD mah udah pada bisa. 1, 2, 1, 2 harus diulang, Bu. Kalau di kita mah 2 anu kieu tah 2 sok 2 gitu ya. Udah gitu teh 2 tah 2 gitu. Kita tidak mengulang, harus diulang, wajib diulang. 1, 2. Kade Bu, kalau di Montessori nggak boleh suaranya keras, berbisik aja. 1, 2. Supaya dia terbiasa dan fokus. Jadi kalau suara kita pelan, semi berbisik lah ya, itu kan melatih apa sih, ngomong apa sih, yang indera yang bekerja bukan hanya telinga tapi mata, apa gitu ya. Tapi kan kalau kita berteriak, coba 2 berteriak misalkan, anak tuh kan yang bekerja 2 gitu kan. Jadi ini udah dari suara sudah tertebak gitu. Nah kalau di Montessori semuanya Bu, saya belajar biasanya saya belajar dengan volume Pak do re mi fa sol la si do gitu ya, paling Pak itu udah paling pelan. Ketika masuk kuliah di Montessori udah bahasa Inggris, udah ini bahasanya teh cing harewos Bu, you know harewos. Kalau angin mah berbisik gitu ya. Aduh Gusti, banyak kebatin Bu. Banyak kebatin. Jadi kita untuk melatih fokusnya itu kita, iya ya. Jadi ternyata jadi lama-lama enak juga ya ternyata gitu. Udah terstimulasi, normalisasinya. Kasihan missnya nih. Kalau muridnya usianya jelita seperti saya. Nah, oke. Ini ada Kadi ini enggak ya? Kadi? Ada enggak ya? Kadi monitor. Kemarin sih katanya kan, ya enggak tahu sudah masuk di ini kali. Tapi saya udah dijadikan ini enggak buat
Saya bisa mengendalikan nggak ya? Sebentar. Di grup bentar. Layarnya udah berpindah ke aku. Bentar. Nggak bisa, say. Bentar. Belum. Oke. Jadi never mind lah ya. Bentar. Daripada. Oke. Waduh, malah blank ya. Iya. Sebentar lah. Oke. Jadi ya screennya masih di keadik. Jadi gini, kita akan lanjut ke 5 aspek ya. Kemarin kan udah nyampe ke 5 aspek. 5 aspek pembelajaran di Montessori. 5 Oke, aspek 5 menit pembelajaran. lagi kita komunikasi dulu. Oke, sambil berjalan ya, Gundain. Ya, siap. Di 5 aspek Montessori kemarin, saya pindahkan seperti ini. Oke, di 5 aspek Montessori yang kemarin ada yang sempat catat belum? Belum ya? Baru 2. Baru 2. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mencatat, ada yang sudah mencatat buru-buru. Saya catat nih, cina gitu ya. Ada nggak? keburu kaget di stop, cina bun, cina. Keburu kaget Mencatat di stop. Oke, kita akan melangkah ke atas di pointernya. Karena saya maaf ya Bun, saya juga sebenarnya masih tahap belajar. Ini tuh saya tuh bukan narasumber gitu, tapi saya transformer gitu, hanya sebagai transperan aja ini mah gitu ya. Dan saya kelihatannya pinter teh baca gitu ya, jadi kelihatannya pinter ya padahal saya baca. Practical life. Nah, practical life itu kita ada kemarin udah sedikit kita bahas ya. Kemarin 5 aspek. Yang udah mencatat coba siapa? aktivitas anak sehari-hari. Practical life. Ya, menyempurnakan indera. Sensorial. Nah, baru situ kemarin. Cepat menulis. Oke. Ayo kita kembali, kita akan menjelaskan tentang 5 aspeknya, yaitu 1. Practical life. Practical life itu sehari-hari, kegiatan anak sehari-hari. Apa saja sih ya kegiatan anak sehari-hari? Kemarin sudah kita merawat diri, membersihkan kelas itu. Nah, berarti kalau terlewatkan, misalkan anak itu tidak bertanggung jawab atas mainannya, anak tidak bertanggung jawab atas barang-barangnya, bawaannya sendiri, berarti practical life-nya belum terasa ya. Kalau catatan memorial saya itu tentang practical life, itu ada care of self atau perawatan diri, ada care of environment atau perawatan lingkungan, grace and courtesy ya kemarin, grace and courtesy atau kesopanan, etika, tata krama, control of movement, pergerakan, dan food preparation atau persiapan makanan. Bun, ini yang menjadi ketertarikan saya, bukan
salah satu yang lainnya kasihan. Jadi ini adalah yang selain grace and courtesy, saya juga sangat tertarik dengan Montessori itu tahapan-tahapan yang pertama kali yang memang harus anak lalui adalah satu tadi ya, pergerakan tentang sensorial dan lain sebagainya. Yang kedua itu makan. Jadi kalau dia sudah bisa makan sendiri, kalau dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, merasa lapar, itu berarti anak berkembang dengan sangat luar biasa. Jadi mohon maaf saya kalau sebelum mengenal Montessori juga kita suka merasa merasa sedih atau merasa terganggu kalau di tempat makan ada anak yang makan sambil nonton HP. Kalau di Sunda, di Purwakarta mah banyak yang kayak gitu. Jadi biar mamanya makan anteng gitu ya, asik makan, dan anak juga bisa makan gitu. Jadi kalau nggak disetelin HP katanya nggak makan Bu, kalau nggak disetelin HP. Astaga, berarti itu anak itu berarti mengalami penyimpangan. Karena pergerakan dan makan itu adalah hal yang paling utama, hal yang paling pertama harus dilewati anak di usia 1 sampai 3 tahun. Harus tuntas. Jadi kalau lagi makan ya makan, kalau lagi bergerak ya bergerak. Mereka itu harus bisa memilah. Jadi mereka itu harus bisa mengontrol kan. Jadi kan kadang kalau sambil nonton HP atau nonton drakor, kita juga apa aja yang makan, tahu-taunya habis. Kita harusnya nyendok gitu ya. Ternyata habis. Nah itu. Jadi anak juga sama. Dia harus tahu apa yang dia makan. Ibu sering menemukan anak yang tidak suka sayur. Banyak cina ayo nama banyak Bun cina. Sukanya chicken cina. Chicken dan ayam teh eta kene. Gitu ya. Sami mawon gitu, chicken ayam. Cuman kalau kita mah chicken mah yang pakai tepung, kalau ayam mah digoreng langsung, padahal sama aja ya. Nah itu kenapa anak sampai tidak suka sayuran? Karena sensorialnya terlewat. Jadi anaknya tidak pernah kita bawa ke lingkungan tempat sayur. Dan kita mah tuh acara outing kelas juga sekarang kan banyaknya ke playground. Kalau enggak, kita mah menanam, tahu ini tanaman wortel hari itu aja tidak pernah berkesinambungan belajar di sekolah. Makanya sekarang kalau di Purwakarta ada P5 khusus. Ini di Purwakarta ini mah saya bangga menjadi pendidik Purwakarta dan saya mungkin menjadi salah satu tim pengembang kurikulumnya untuk tatanan di balai atikan atau bercocok tanam di sekolah. Itu sudah dimulai dari usia PAUD. Bercocok tanam di sekolah. Tapi itu bukan hanya bercocok tanam aja, Bu. Jadi kita kurikulumnya sudah ada perbuknya, sudah menjadi muatan lokal, bukan kearifan lokal. Jadi sudah ada muatan lokal. Kenapa disebut muatan lokal? Karena ada perbuknya, ada peraturan bupatinya, jelas, gitu ya. Kalau kita harus bisa membedakan mana muatan lokal, mana kearifan lokal. Kalau kearifan lokal itu adat istiadat secara turun-temurun di satu daerah. Kalau muatan lokal itu pembelajaran yang sudah didukung oleh pemerintahan setempat, direspon, ada perundang-undangannya jelas mengaturnya. Itu namanya muatan lokal. Ya,
Jadi beda antara kearifan lokal dan muatan lokal. Ketika kita masuk ke ranah misalkan di Sunda, kalau di Sunda itu misalkan hanya apa ya, tidak ada perbubnya misalkan tentang bercocok tanam di sekolah, itu kita tidak bisa menyebutkan muatan lokal gitu ya, tapi kearifan lokal. Lanjut dari practical life, kita akan ke bahasa karena sensorial kita lewat ya, karena tadi sudah pakai rumus matematika panjang dikali lebar tentang sensorial. Kita akan lanjutkan ke bahasa. Dalam metode Montessori, pengembangan bahasa adalah salah satu aspek yang penting. Bagaimana dan apa saja sih yang dikenalkan dalam bahasa di Montessori? Ada pengayaan kosakata. Ini sampahnya. Pengayaan kosakata ini Montessori menggunakan benda-benda gambar untuk memperkenalkan. Nah, lagi-lagi saya tegaskan, di Montessori itu dilarang keras gambar-gambar kartun. Karena itu sifatnya fantasi. Walaupun kita mengimajinasikannya, ketika imajinasi misalkan munculnya si gajah, kemarin teh gajah yang sedang mengerlingkan matanya sebelah, senyum, kakinya diangkat satu, terus gitu ya. Nah, itu kan fantasi karena tidak ada. Habis itu nggak ya? Ada nggak Bu, pernah nggak lihat? Ada, tapi tangannya nggak gini ya, nggak, tangannya tetap tangan dan kakinya tetap pasti bertumbuh. Kalau kaki yang satunya tetap aja bisa mereka angkat. Nah, kalau ini mah berdiri di satu kaki, ininya begini, bisa nggak ya? Bisa kalau dilatih mah, gajah aja bisa, kalau apalagi manusia ya. Yang penting gambarnya tidak berbentuk karikatur, tidak dilarang untuk Montessori. Nah, seperti itu. Superhero, Marvel, Spiderman, Batman, apalagi yang man-manan kayak begitulah ya. Itu tuh tidak boleh di Montessori mah. Karena superhero itu tidak ada. Superhero itu myself, diri sendiri itu superhero loh. Kita sendiri itu superhero. Jadi bagaimana caranya kita menjadi superhero? Kalau mau mengenalkan superhero teh ya Jam kali mulai. Wonder Woman, ibumu adalah Wonder Woman, di mana bisa mengandung kamu selama 9 bulan, membawa kemana-mana tanpa lelah. Coba ibu kebayang lagi hamil, ibu teh merasa capek, hamilnya disimpan supaya bisa. Enggak kan? Nah, Cewek pindah sini ya. itu kita superwoman. Masuk di akal nggak kita disebut superwoman atau Wonder Woman? Masuk di akal. Karena apa? Konkret. Nah, sekarang kalau superwoman-nya teh Wonder Woman, si Wonder Woman yang rambutnya pirang terus bawa apa itu? Yang bulat tadi